Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Apriliani dengan NIM 19622041 dari kelas akuntansi pagi 2 semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas proposal penelitian saya. Latar belakangnya, perkembangan teknologi yang terus meningkat dengan pesat menyebabkan semakin diperlukannya keahlian dalam menganalisis laporan keuangan. Untuk itu, manajer dituntut untuk memilih informasi dalam jaringan yang luas untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini, maupun perkiraan kondisi di masa yang akan datang. Dengan menganalisis laporan keuangan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi informasi dan hanya berfokus dengan informasi tersebut, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan daya saingnya masing-masing. Namun pada hakikatnya hampir semua perusahaan mengalami masalah yang sama, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba maksimal untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi sehubung dengan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Data keuangan tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan yang dibuat. Laporan keuangan ini harus menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah ditetapkan prosedurnya, sehingga laporan keuangan dapat diperbandingkan agar tingkat akurasi analisis dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan interpretasi keuangan mengkategorikan beberapa teknik dan alat analisis yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak internal dan eksternal yang terkait dengan perusahaan. Bagi manajemen, informasi yang diperoleh itu berfungsi sebagai salah satu bahan pertimbangan dasar dalam proses pengambilan keputusan, pengkoordinasian, dan pengendalian perusahaan. Pada kenyataan, sering alat analisis tersebut belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Keputusan strategi pada perusahaan sering kali dilakukan oleh pendiri usaha, dan keputusan yang diambil bersifat personal, berani, serta beresiko tinggi. 2. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka yang akan terjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja keuangan pada PT CCI Bintan dalam 5 tahun terakhir. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada PT CCI Bintan. Manfaat penelitian. 1. Bagi perusahaan sebagai bahan masuk bagi perusahaan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kinerja keuangan. 2. Bagi penelitian ini merupakan implementasi dari ilmu ekonomi, khususnya keuangan manajemen keuangan yang telah didapat dari proses belajar penulis, sehingga menambah wawasan penulis mengenal bagaimana pihak teori dengan praktik yang sebenarnya. Bagi pihak lain, sebagai bahan masukan, informasi, acuan, dan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan pada PT CCI Bintan. Sistematika penulisan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang dibahas dalam penulisan ini, maka sistematika penulisannya terdiri dari beberapa bab dan subbab yang secara rinci adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 2. Landasan teori merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian dan fungsi manajemen keuangan, fungsi pengertian laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, pengertian kinerja keuangan, analisis rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan, pengertian dan fungsi pembelanjaan perusahaan, serta kerangka pikir dan hipotesis. Metode penelitian merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan definisi operasional. Gambaran umum perusahaan merupakan bab yang berisi tentang secara singkat perusahaan yang diteliti, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta bagaimana proses penyaluran barang yang dagang pada perusahaan tersebut. 5. Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Sekian dari proposal saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.